Ini informasi saja. Jadi nanti ada orang-orang yang saat akan masuk surga itu begitu disanjung oleh Allah, dimuliakan karena dia memakai jubah kehormatan plus mahkota yang sangat indah. Penghafal Quran. Penghafal Quran. Dan hebatnya ketika akan masuk surga itu Qurannya langsung bicara, Allahumma halli. Allahumma halli. Ini tafsiran nanti dari Quran surah 35 Fatir, ya, dimulai dari ayat yang ke-30 sampai 33 itu, ya. Yuhallawna fiha di ayat terakhirnya. Kata Qurannya, Allahumma halli. Ya Allah, tolong bedakan penghafal Quran dengan yang bukan, hiasi dia. Fayulbasu ilaihi tajul karamah, maka dipakaikan di kepalanya mahkota kehormatan. Anda tahu mahkota ini dilukiskan, sinarnya lebih terang dibandingkan sinar yang masuk ke dalam rumah kita. Tiba-tiba ketika dipakaikan, dipanggil kedua orang tuanya. Mana orang tua yang bisa memberikan, menata, mendidik anaknya sampai bisa hafal Quran ini? InsyaAllah. Sepanjang orang tuanya beriman, tidak bermaksiat yang fatal, dan punya amal saleh, dipanggil oleh Allah, kemudian anaknya diminta membawa mahkota, dipakaikan di kepala kedua orang tuanya. Ya. Ketika si Fulan dipanggil, Fulan, Masya Allah, dia datang, orang tuanya dipanggil, dan anak itu dengan gembiranya memakaikan di kepala kedua orang tuanya. Orang tuanya belum tentu hafal, tapi dia berinvestasi. Bapaknya boleh gak hafal Quran, anak saya mesti hafal. Ibunya gak tahu hadis, anak saya mesti hafal, anak saya mesti tahu. Maka orang-orang inilah yang punya kehebatan, nanti kebanggaan saat dipanggil oleh Allah. Keluarga besarnya dipanggil Fulan bin Fulan, datang dia membawa mahkota dipakaikan. Anak Anda ada di mana? Lihat Omar, ini kisahnya tentang Omar, orang Indonesia, punya ayah sibuk luar biasa di salah satu sekolah internasional. Ini kisah nyata. Kalau di sekolah internasional kan suka ada Father Day, ya, hari ayah itu. Jadi semua anak-anak itu perform. Ini bapaknya Umar, Pak, ini jarang datang, ibunya aja yang datang. Satu kali ibunya mengatakan, kalau bahasa kita, Pak, ya, yang selalu datang tuh saya, yang lain bapaknya, ini kok ibunya. Kalau momen nanti gak datang, akan ada masalah di keluarga kita. Maka bapaknya mulai meluangkan waktu, agak malas-malasan, kemudian mulai duduk, ya. Duduk paling belakang, Pak. Ketika yang lain perform, ada yang nyanyi, yang baca puisi, macam-macam, Umar akhirnya dipanggil. Saat dipanggil itu, dia minta untuk memanggil satu nama laki-laki. Tapi begitu mengejutkan, yang dipanggil bukan bapaknya. Panggil si Fulan katanya, ternyata guru ngajinya. Guru ngajinya. Ketika dipanggil, lalu dikatakan oleh Omar, tolong tes hafalan Quran saya. Ternyata anak ini ingin perform dengan hafalan Qurannya. Allah. Mulailah dites oleh gurunya, baca Anda, Pak. Ayat pertama, ayat kedua, ayat keempat, sampai kelimanya, 2, 3, 4, 5, lancar. Kata gurunya cukup, sekarang diacak. Ayat 15, ayat 20, ayat 40, teruskan ini, lanjutkan itu, lancar semua. Kata gurunya, Umar, kenapa engkau memilih menghafal Quran dibandingkan dengan perform yang lainnya? Beda dengan teman-temanmu. Lihat kalimatnya. Saya pernah mendengar, saat kita mulai belajar Quran, Ustaz pernah mengatakan, kalau saya bisa menghafal Quran sampai saya pulang nanti, maka saya akan diberikan mahkota dipakaikan di kepala kedua orang tua saya. Saya tidak ingin berpisah dengan ayah yang sangat sibuk saat ini. Saya ingin bersatu semuanya di surga. Maka saya hafalkan Quran ini untuk memakaikan mahkota di kepala ayahanda nanti. Maka bapaknya mulai menangis, dikejar anaknya, dipeluk. Mulai saat diangkat sampai hari ini keluarganya menjadi keluarga yang sangat Qurani. Kita ada di mana? Saat anak orang lain membawa kebanggaan memakaikan mahkota di kepala kedua orang tuanya, anak Anda berada di mana? Kadang-kadang ibu sering berdoa, ya Allah jadikan anak saya yang rajin sholat, rajin puasa, rajin baca Quran. Tapi disekolahkan di tempat yang tidak pernah mengajarkan sholat, di tempat yang tidak pernah mengajarkan Quran. Mau ditaruh di mana? Ya. Karena itu siapkan diri kita, minimal masuk taman surga, bangunkan, siapkan. Ya. Pernah dengar Imam Ahmad bin Hanbal? Itu single parent, Bu. Single parent. Di begitu suaminya meninggal dunia, anaknya masih kecil, itu ibunya yang membangunkan di malam hari, Pak. Beliau saat musim dingin dihangatkan, dimasak dulu airnya, kemudian digendong, Bu. Ibu bayangkan digendong ke masjid, digendong. Salat berjamaah, selesai diambil lagi. Ya, ada halaqah ta'lim disimpan, selesai diambil lagi. Kalau Imam Ahmad jadi hebat sampai dengan terdengar namanya hari ini, itu jasa ibundanya. Jadi ibu bisa bayangkan, Imam Asy-Syafi'i, gurunya Imam Ahmad, tidak kalah hebat ibunya, single parent. Lahirnya di Gaza, di tempat yang sekarang dibombardir oleh Zionis itu. Ya. Itu luar biasa. Begitu lahir, kemudian tumbuh, meninggal ayahnya.
Pusat ilmu ada di Mekah. Itu anaknya digendong oleh ibundanya ke Mekah. Digendong, Anda bayangkan. Tawaf. Ya, kemudian begitu seperti persis tadi Imam Ahmad tadi, ya, setelah generasi itu. Begitu ada ta'lim disimpan, begitu ada pelajaran disimpan, diambil lagi, gendong, dirawat. Kalau Imam Asy-Syafi'i namanya sampai harum sekarang, itu ibundanya. Jadi Anda bayangkan, dulu orang tua yang fasilitasnya sangat terbatas saja, berjalan kaki dengan tapaknya, dengan keringatnya bisa membentuk anak yang luar biasa. Maka bagaimana Anda yang diberikan fasilitasnya, keadaannya, rumahnya cukup, segalanya ada. Apakah itu semua belum cukup untuk menjadikan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu